Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Al-Falah serta para jamaah, para bapak, para remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir bersama di tempat yang mulia ini untuk sama-sama taqarrub ilallah. Semoga amaliyah taqarrub kita baik yang fardu maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya memanfaatkan waktu yang terbaik ini, marilah kita sama-sama mudarasah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 146 sampai dengan 147. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabilar rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Walladzina kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Qauluhu ta'ala sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardh bighairil haqq. Allah berfirman, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi. Sombong dimaksud adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Ya, karena makna takabbur diantaranya adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Batarul haqqi adalah orang yang menolak kebenaran dari siapapun datangnya. Ya, termasuk ini ayat kaitannya dengan kisah, ya, lanjutan kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika Allah perintahkan untuk mendakwai Fir'aun. Fir'aun menyombongkan diri.
ya, menolak dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Demikian halnya kebanyakan daripada penguasa-penguasa zalim. Ya, sebelum Fir'aun ada Namrud, ya, pada masa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, ketika seorang itu memilih jalan untuk menolak, maka Allah tutup hatinya. Ya, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi. Aku akan menghalangi hati orang-orang yang menyombongkan diri. Ya, maksudnya orang-orang yang menolak kebenaran itu. Ya. Tidak mau taat kepada perintah-perintah Allah. Ya. Sombong terhadap ayat-ayat Allah. Dengan bighairil haqqi, dengan alasan yang tidak dibenarkan. Gak ada alasan. Kau alasan apa? Tanda-tanda kerasulan yang diminta oleh Fir'aun terhadap Nabi Musa sudah terbukti semuanya. Ya. Dan yang terakhir adalah kalah tanding antara tukang sihir Nabi Musa, tukang sihir Raja Fir'aun dengan mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kalah tanding. Ya, sesuai perjanjian, pertandingan itu hari libur, maka dipilihlah hari raya. Ya. Apa strategi Nabi Musa? Kenapa dipilih hari raya? Ya, hari raya, hari libur, orang-orang di rumah semua. Ya, sehingga banyak yang menonton. Ya. Maka Fir'aun pun mengumpulkan para tukang sihirnya di seluruh penjuru negeri. Kumpulkan. Ya. Kemudian setelah mereka kumpul berhadapan dengan Nabi Musa, mereka menawarkan, Musa, siapa yang lempar duluan ini? Kami atau kamu? Kata Nabi Musa, lempar aja. Ya, lempar aja. Maka tukang sihir itu melemparkan tali-tali yang sudah dipotong-potong kecil-kecil itu. Dan terlihatlah ular-ular kecil itu. Banyak. Ya. Sebagai manusia ada rasa takut. Ya. Nabi Musa hampir mundur. Itu belum ada perintah untuk melemparkan tongkat, Pak. Karena Nabi Musa juga nggak tahu apa yang harus dilakukan, Pak. Ya, jadi nggak ada dari rumahnya. Udah nanti kan paling disuruh lempar tongkat itu. Itu mah sadat juga bisa. Ada rasa takut, Pak. Sambil mundur beberapa langkah. Karena ular-ular itu nyerang. Beberapa langkah, maka Allah perintahkan, fa'alqi 'ashaka fa idza hiya su'banum mubin. Lemparkanlah tongkatmu. Maka tiba-tiba menjadi su'ban, ular yang besar. Sehingga ular-ular kecil itu dilahap semuanya. Habis. Ya, berarti di sini terlihat, ya, tukang-tukang sihir dikalahkan oleh mukjizat Nabi Musa. Itu sudah merupakan tanda kenabian. Maka banyak tukang sihir yang kemudian sujud dan masuk Islam bersama Nabi Musa. Tapi Fir'aun tidak rela, tetap saja. Ya. Fir'aun tidak rela. Inilah kesombongan itu. Ya. Kesombongannya sudah dibuktikan. Ya, tanda-tanda kenabian
berupa mukjizat, tetap saja tidak mau percaya. Ya. Nah, inilah makanya Fir'aun itu tidak bisa menerima kebenaran. Ya, sampai akhir hayatnya. Ya, sampai matinya. Dan matinya kan tenggelam. Ya. Nah, mati tenggelam. Nah, pada saat tenggelam itulah Fir'aun baru mengatakan amantu billadzi bi annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Ya. Tapi itu sudah tidak ada gunanya lagi. Ketika Fir'aun mengatakan saya beriman. Ya. Wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Jika mereka melihat kulla ayatin, setiap ayat-ayatku, maka mereka tidak beriman kepadanya. Baik ayat-ayat qauliyah, ayat yang dibaca itu Al-Quran. Pada zaman sekarang Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah. Ya. Ayat-ayat qauliyah jadi yang dibaca. Ya, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai dengan akhir surat An-Nas. Itu namanya ayat-ayat qauliyah. Ya. Yang kedua, ayat-ayat kauniyah, al-kaun. Yang tanda kekuasaan Allah, tanda kebesaran Allah yang berupa alam semesta ini. Ya. Termasuk di dalam ayat kauniyah adalah tubuh kita, tubuh manusia. Di dunia ini Pak, tidak ada yang sanggup menyamai ayat kauniyah. Kalau mau diperhatikan, ini sidik jari. Setiap orang itu, biar bayi kembar nggak akan sama. Sidik jari dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti, itu tidak ada yang sama sidik jarinya. Ya. Ini ayat kauniyah. Mau tidak percaya bagaimana lagi dan itu aja. Dari satu saja ini ayat kauniyah itu manusia tidak bisa menyamai, tidak bisa menandingi. Ya. Padahal manusia sudah berapa miliar. Kalau dari zaman Nabi Adam sampai dengan hari ini, ya, hari ini saja yang hidup sudah lebih dari 8 miliar kan, yang hidup. Belum yang sudah pada meninggal. Itu sidik jarinya nggak akan sama. Ya. Nah, itu ayat kauniyah. Mestinya ketika mau memperhatikan saja satu di antara tanda-tanda ayat-ayat kauniyah ini, langsung ya meresap di dalam hati. Belum lagi ayat-ayat kauniyah di luar tubuh kita, di luar tubuh, ya, fenomena alam yang ada di alam ini. Ya, kadang orang itu ya, melihat pemandangan yang indah itu tidak mengucapkan subhanallah, tapi malah tergirang-girang saja. Ya, bukan bertambah cinta dan takutnya kepada Allah, malah banyak berbuat maksiat. Ya,
Fenomena air terjun itu tanda kekuasaan Allah. Ya. Kenapa ada air ya dengan gerakan yang sama? Ya. Kan kalau hanya mengikuti tadi hukum air itu, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, tempat yang rendah kan banyak, mestinya kan nyebar, tadi itu kalau sekehendak air. Tapi kenapa menyatu jadi satu, jadilah curug. Itu dipandang indah dan bisa dimanfaatkan untuk keperluan lainnya. Dari sumber mata air yang kecil-kecil itu merupakan ayat kauniyah, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangankan dengan ayat kauniyah ini, ayat kauniyah saja manusia tidak mau beriman. La yu'minu biha. Mereka tidak mau beriman. Tubuh kita ini terdiri dari 360 ruas. Ini semuanya nggak usah dihitung. Nggak bakalan sanggup nih. Siapa yang bisa ngitung 360 ruas? Ini dari mana tahu? Jadi dari Rasul. Ya. 360 ruas. 360 ruas itu saling berkait. Ya, coba aja ada gangguan satu ruas saja di leher, semua berhenti. Nggak bisa gerak, sakit. Hanya gangguan satu ruas, saraf kejepit. Ya, itu baru satu ruas. Coba kalau 2 ruas. Ya kan itu ya. Ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada gangguan, dikeluhkan, nggak ada gangguan, nggak syukur. Ini orang begitu dicoba sedikit saja ngeluhnya di medsos, ya, di status. Tapi 60 tahun sehat nggak pernah bersyukur. 60 tahun sehat, ya, nggak bersyukur, nggak pernah ke masjid, nggak pernah. Ya itu katanya orang Islam. Ditanya Masjid Al-Falah mana? Gak tahu, kayaknya sih di Blok C. Tapi bukan orang sini, Pak, bukan orang sini. Kalau orang sini mah tahu semua. Tidak bersyukur. Tapi ketika dicoba sedikit saja satu ruas, ya mengeluh, gitu ya. Itulah manusia. Nah, wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaraw sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila. Di ciri berikutnya, jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Jadi meskipun sudah tahu, ya, sudah tahu ini jalan yang benar loh, ini yang halal, ini yang haram, tapi tidak mau mengikuti petunjuk, diterjang semuanya, halal haram, padahal tahu, ya, kalau mencuri itu haram, kalau korupsi itu haram, tahu, tapi diterjang, gitu ya. Demikian juga yang lain-lainnya juga. Kalau contohnya satu-satu, kebanyakan analog sendiri, ya, analogikan sendiri. Mana jalan yang benar? Ya, jalan yang benar itu ya jalan yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran itu. Ya, Al-Quran sebagai apa itu, way of life, ya, petunjuk hidup. Apa saja ada, ya gitu aja. Apa saja ada.
di dalam Al-Quran. Ya. Tinggal bagaimana kita mengolah, kita memahami, kita merefleksikannya, refleksi. Ya. Jadi ciri orang yang menolak kebenaran tadi, orang yang sombong, yang menolak kebenaran, jika ditunjukkan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, mereka tidak mau beriman. Dan jika dibentangkan di hadapannya, ini loh jalan yang harus dilalui, ya, mereka tidak mau, milih yang lain. Sudah ada alternatif ekonominya, jangan pakai ekonomi riba lagi. Transaksinya harus secara Islami, dengan prinsip keadilan, bukan kezaliman. Masih juga bertransaksi dengan transaksi riba. Ini dalam bidang ekonomi. Pinjol sampai hari ini masih favorit, Pak. Pinjol, pinjaman online masih favorit. Dan pasarnya ya kebanyakan orang Islam, ya kan? Ya, karena mayoritas penduduk negeri ini Muslim. Ya, mayoritasnya Muslim. Maka pasar yang paling ya, paling ramai adalah Muslim. Ya, pinjol, renten dan lain sebagainya. Bahkan termasuk pengikut judi online itu juga banyak. Ya, judi online yang receh-receh itu banyak orang. Ya, pengikut judol. Ya. Udah tahu kan kalau judi itu haram. Ya. Udah tahu kalau renten itu haram, tapi masih juga itu di jalan. Ya. Nah, ini salah satu contoh saja. Contoh-contoh. Wa iyyaraw sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila. Dan jika diperlihatkan di hadapan mereka sabilal ghayyi, ya, jalan yang menyimpang, ya, jalan yang menyimpang itu, mereka tidak mau mengambil, mereka justru mengambil jalan yang menyimpang itu. Yattakhiduhu sabila, mereka jadikan sebagai jalan yang ditempuh, jalan hidup. Ya, tadi seperti itu. Ya. Jadi kan aturan itu kan cuma dua sebenarnya. Jadi aturan Quran itu kan sumbunya ada dua. Perintah dan larangan. Perintah berarti untuk dilaksanakan, ya, baik yang ada sanksi jika meninggalkannya atau yang tanpa sanksi. Yang jelas itu perintah. Yang kemudian diuraikan oleh para ulama menjadi perintah wajib dan perintah sunnah. Kan gitu kan? Yang kedua larangan. Ya, ini sabilal ghayyi ini. Ya, yang larangan itu. Larangan. Ya. Berarti ada yang kemudian dijabarkan oleh para ulama menjadi larangan yang bersifat haram, berarti mutlak. Ada larangan yang bersifat makruh, tapi itu larangan. Itu. Nah, orang yang tidak mau, orang yang sombong, yang menolak kebenaran, ya, ketika sudah ditujukan ini loh yang haram, padahal yang haram itu sedikit, perbandingannya itu antara yang halal dengan yang haram lebih banyak yang halal. Makanya yang disebutkan secara rinci itu yang haram. Ya. Ini kalau dalam satu kelompok, ya, satu kelompok
Ya. Ada terdiri dari misalnya 100 orang. Ini yang efektif ketika mengabsen itu yang tidak hadir saja atau yang hadir. Yang efektif. Cukup 1 orang tidak hadir. Atau dengan katakan semua hadir kecuali Ahmad. Nah, Ahmad yang disebut namanya itu yang dikecualikan, berarti yang lainnya hadir 99 orang. Gitu. Nah, dalam hal-hal haram, yang haram itu rinci di dalam Al-Qur'an itu. Maupun sunnah. Apa saja? Ini menunjukkan bahwa yang diharamkan oleh Allah itu sedikit. Ya, yang dihalalkan banyak. Kan gitu kan? Ya, dalam hal apa saja, baik itu makanan, minuman, pemenuhan hawa nafsu, ya, dan lain-lainnya. Tadi lapangannya luas, ya, ekonomi yang halal dengan ekonomi yang haram saja, itu kan jelas. Ya, yang haram disebutkan, ya, yang tidak mengandung unsur judi, tidak mengandung unsur spekulasi, tidak mengandung unsur haram secara zatnya, itu jelas, tidak mengandung unsur riba. Maka selainnya itu halal, boleh silakan. Ya, banyak. Ya, lapang aja luas. Jadi bandingan antara yang halal dengan yang haram lebih banyak yang halal. Yang haram itu, kenapa ada yang haram? Kan gitu ya. Misalnya makanan, binatang-binatang yang ada di muka bumi ini. Ya. Ada yang nanya, kalau babi haram ngapain dicipta? Kenapa Allah ciptakan babi itu? Buat apa? Kalau haram kan itu. Nah, ini kalau dasar, ya, secara logikanya kan Al-Qur'annya yang mengatakan janganlah kamu memakan daging babi, kan itu saja. Kan muncul pertanyaan iseng lagi, Pak. Kalau haram, padahal itu populasinya paling gampang dibanding kambing, ya, itu lebih cepat dibanding sapi populasinya, kenapa haram? Gitu. Kan cukup dijawab dulu. Ya. Sebagai ujian ketaatan. Ya. Kalau tidak ada yang haram, gimana nguji ketaatan? Ya kan itu kan? Ya. Gimana cara ngujinya bahwa manusia itu taat? Maka diuji, ya. Ini yang dilalui, yang halal, ini yang tidak boleh dilalui, yang haram. Kalau nerobos, ya berarti tidak lulus, begitu kan? Jadi ya, itu diantaranya, ya, sebagai bentuk ujian. Jadi apa yang ada di bumi ini ya bermanfaat, ya, bagi manusia. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu 'anha ghafilin. Yang demikian itu karena mereka mendustakan ayat-ayat kami. Ya, hati mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kanu 'anha ghafilin. Dan mereka selalu lalai terhadap ayat-ayat Allah, ya. Mereka tidak mau mengamalkan segala hal yang terkandung di dalamnya. Ya, padahal untuk mengamalkan pun sesuai dengan batas kemampuannya. Inilah bedanya antara perintah dengan larangan. Kalau larangan, setiap orang pasti bisa meninggalkannya. Pasti bisa.
Ya. Jadi kalau ada orang bilang saya belum bisa meninggalkan yang satu ini, misalnya, itu bohong. Bukan belum bisa, belum mau. Ya. Dia belum mau meninggalkan larangan itu. Kalau mau bisa. Ya itu. Ya. Ada seorang anak muda. Ya, seorang anak muda datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, siap menjalankan semua perintah dan meninggalkan larangan kecuali satu, minta izin satu aja. Apa itu? Zina. Kata Nabi, oh gitu ya, bahasa kitanya, bahasa sektornya gitu. Oh gitu. Ya di sini ambil dipegang dadanya, ya boleh zina. Tapi tanya dulu sih, kalau ada orang itu, seorang laki-laki berzina dengan ibumu, kamu rela enggak? Tidak. Baik, contreng satu. Cuma nggak bawa pulpen, itu contreng. Tanya lagi, kalau ada seorang laki-laki berzina dengan putri kamu, anak perempuan, kamu rela enggak? Tidak ya. Oke, dua. Kalau ada orang berzina dengan saudari kandungmu, kamu rela? Tidak. Begitulah orang lain. Orang lain juga tidak mau kamu zinai istrinya, kamu zinai ibunya, kamu zinai putrinya, kamu zinai saudari kandungnya. Sadarlah itu. Ya Rasulullah, saya tinggalkan itu. Itulah iman. Ya, siap meninggalkan yang dilarang. Ya. Artinya apa? Bahwa untuk meninggalkan larangan itu tidak ada alasan untuk tidak bisa. Tapi untuk menjalankan perintah itu dipastikan tidak semua orang sanggup menjalankan perintah. Makanya kalimatnya mastata'tum, semampumu. Ya. Mastata'tum itu sampai dengan batas maksimal usahanya itu ya. Ya. Jadi tidak semua tidak bisa sama. Ya. Perintahnya sama, bacalah Al-Quran. Ada yang bisa sanggup 1 juz 1 hari, ya, alias berapa? 20 halaman. Ada yang hanya sanggup sampai setengah juz 10 halaman. Ada yang hanya sanggup 1 lembar 2 halaman. Ada yang hanya sanggup 1 ayat 1 hari. Ada yang sanggup di halaman pertama Iqra. Gak apa-apa. Ya namanya juga usaha. Karena belum sanggup membaca yang lain. Ya, halaman pertama Iqra saja masih bolak-balik. Gak apa-apa. Itu lagi belajar. Ya, sudah dapat nilai. Ya, dapat pahala. Ya. Yang penting pertanyaannya mau baca apa enggak itu. Jangan dengan alasan nggak bisa baca terus nggak baca sama sekali. Terus kapan bisanya? Ditambah lagi nggak mau belajar. Ya, mumpung jembar kahanane, mumpung terang rembulane. Sora o sora iyo. Ya. Kesempatan masih ada. Guru Qur'annya masih ada. Ya, nanti pada suatu saat kita bingung mau belajar Quran, belajar ngaji, gurunya udah nggak ada. Gitu. Mumpung masih ada guru. Nah, perintah itu ya, perintah itu semampunya. Ya, perintah berhaji wajib nggak? Wajib. Apa pada setiap orang? Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu menempuh perjalanannya. Ya, kalau tidak mampu ya nggak wajib. Meskipun punya biaya, ya, punya duit,
buat haji 3 kali juga sanggup, tapi nggak sanggup menjalankannya, maka dia tidak wajib. Misalnya fisiknya, ya, fisiknya lemah, itu. Zakat itu kan wajib. Apa bagi setiap orang? Tidak, buat orang kaya saja. Ya, zakat wajib bagi orang kaya yang punya harta lebih mencapai nisab. Berarti kan tidak semua orang. Kecuali kalau semua orang itu kaya, ya baru wajib semuanya. Ya, makanya kalau berdoa itu, ya Allah jadikanlah saya sebagai muzaki itu, jangan sebagai orang kaya. Apa artinya? Kalau muzaki pasti kaya. Orang kaya belum tentu zakat, Pak. Boro-boro zakat sedekah 1000 perak aja nggak mau. Ya. Ya. Sedekah yang kecil-kecil, apalagi zakat. Setelah diaudit hartanya berapa miliar maunya yang banyak ya? 100 miliar. Ya, diaudit jumlah harta 100 miliar. Ya, coba berapa zakatnya? Wah, gede juga ya katanya. Ya, yang gede. Dikit cuma 2,5%. Ya, cuma 2,5%. Gitu. Jadi ngitungnya yang gede-gede. Kalau orang kaya itu kan ngitungnya yang gede-gede. Jadi jangan ngitung zakat uang 1 juta ya nggak ada ya. Ini masih contoh zakat berapa ya? 2,5% kali 1 juta, mana ada 1 juta wajib zakat. Gitu. Gitu. Ya, sekarang harga emasnya logam mulia 2,5 juta per gram. Kali 85 gram udah berapa? Ya, 170-an lebih. Itu baru mencapai nisabnya begitu. Jadi Bapak Ibu seperti ini ya. Jadi perintah itu, kalau perintah itu mastata'tum, semampunya, kenapa? Tidak semua orang itu sanggup menjalankan perintah yang sama. Sedangkan terhadap larangan, setiap orang sanggup meninggalkannya. Ya, hanya saja tadi, ya, Anda mau atau tidak mau. Sudah masuk? Belum, ya. Nah itu ya. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat aulia maupun ayat-ayat kauniyah. Berarti melakukan pelanggaran secara terus-menerus, ya, sampai akhir hayatnya. Maka habitat a'maluhum, ya, gugurlah amalnya, ya, sia-sia perbuatan mereka. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Mereka diberi balasan, mereka tidak diberi balasan selain daripada yang telah dikerjakan. Artinya bahwa mereka hanya akan diberi balasan sesuai dengan perbuatan yang pernah dilakukannya ketika di dunia. Kalau baik, balasannya baik, ya, dibalas dengan kebaikan. Lilladzina ahsanul husna, bagi orang yang berbuat baik di dunia maka akan mendapatkan al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahannya. Para sahabat bertanya tentang ziyadahnya apa? Bonusnya apa? An-nadharu ila wajhillah. Dijawab oleh Nabi, az-ziyadah maknanya di dalam ayat itu adalah memandang wajah Allah. Dan itu hanya terjadi di surga. Lilladzina ahsanu al-husna waz-ziyadah. Nah, kalau perbuatan buruk di dunianya, maka akan dibalas dengan keburukan pula. Tinggal mau pilih yang mana, itu.
Mau pilih balasan baik, ya berbuat baiklah. Mau pilih balasan yang buruk, silahkan berbuat buruk. Semua akibat dari setiap perbuatan manusia itu kembali kepada manusia. Makanya manusia diberi akal. Akal itu untuk menilai, ya. Akalnya untuk menimbang-nimbang. Sehingga pilihan itu adalah pilihan yang dipilihnya. Resiko yang diakibatkan oleh perbuatannya itu menjadi tanggung jawab pribadi. Semoga kita semuanya diberikan kemampuan dengan bimbingan hidayah dan taufik sehingga bisa mengemban amanat di dunia ini sampai dengan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, jazakumullah khairan.